Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Azizi Syahid dengan NPM 2019-435-01049, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI, akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul penerapan metode SMART dalam melakukan penilaian kinerja karyawan PT Tunas Wijaya Laksana. Pertama-tama, sebelum kita menjalankan aplikasi, kita mengaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL ada pada XAMPP Control Panel. Selanjutnya, kita akan menjalankan aplikasi. Di sini saya menggunakan Java NetBeans versi 8.2. Kita mulai untuk menjalankan aplikasi. Kita menuju menu Run Project untuk menjalankan aplikasi. Di sini sudah tertera menu login yang terdapat logo perusahaan, username, password, tombol login, dan tombol exit. Akan kita mulai untuk login, akan kita masukkan username-nya sebagai admin, password-nya juga kita masukkan, dan kita tinggal menekan tombol login. Langsung akan diarahkan ke menu halaman utama. Di menu halaman utama masih sama, terdapat logo perusahaan dan judul tugas akhir saya yang berjudul aplikasi penilaian kinerja karyawan pada Tunas Wijaya Laksana dengan metode SMART. Dan di sini ada kriteria yang akan kita gunakan untuk penilaian pada PT Tunas Wijaya Laksana. Yang pertama itu kerjasama, 2 kejujuran, 3 kinerja, 4 komunikasi. Selanjutnya kita akan menuju halaman kriteria. Di kriteria sendiri ada tabel yang berisi nomor, ID kriteria, nama kriteria, dan bobot. Untuk nomornya sendiri ada nomor 1, 2, 3, dan 4. ID kriteria K1, K2, K3, dan K4. Nama kriteria, kerjasama, kejujuran, kinerja, komunikasi. Dan bobotnya, bobot 3 itu untuk kerjasama, bobot 2 itu untuk kejujuran, bobot 3 itu untuk kinerja, dan bobot 2 untuk komunikasi. Di sini pun kita bisa mengubah nama kriteria dan bobot. Akan kita coba untuk mengubah. Di sini kita coba ubah untuk nama kriteria kerjasama dan bobot. Tinggal kita menuju tombol ubah. Ini akan muncul form kriteria yang berisikan ID kriteria, nama kriteria, dan bobot. Di sini akan kita coba ubah nama kriteria menjadi kejujuran. Dan bobotnya akan kita ubah menjadi 2. Kita coba simpan. Akan muncul perubahan data berhasil. Kita tinggal pencet OK. Dan untuk ID kriteria K1, nama kriteria sudah terubah menjadi kejujuran. Dan bobotnya sudah berubah menjadi 2. Kita ubah kembali seperti semula. Tinggal kita klik tombol simpan dan perubahan data berhasil, kita pencet OK. Dan untuk kriterianya sudah terubah dan bobotnya pun sudah terubah kembali. Selanjutnya kita menuju halaman karyawan. Di halaman karyawan sendiri ada tabel yang berisikan nomor ID karyawan, nomor telepon, dan alamat. Di sini untuk nomornya sendiri sesuai yang ada di data karyawannya ada 5, nomornya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan ID karyawan itu terdiri dari K0001 sampai dengan K005. Dan nama karyawannya sesuai dengan sampel yang saya lakukan pada PT Wijaya Laksana. Nomor teleponnya pun sama dan alamatnya pun sama, Jakarta. Di sini akan kita coba untuk menambahkan karyawan. Di sini ada tombol untuk tambah. Coba kita klik untuk tombol tambah, akan muncul form karyawan dan ID karyawan yang otomatis akan menuju langsung ke K0006. Akan kita buat nama karyawannya, saya bikin atas nama Vivi Astari.
dan nomor telepon, serta alamat akan saya masukkan. Selanjutnya untuk menyimpan karyawan yang kita sudah tambahkan, kita tinggal menuju tombol simpan. Untuk batal untuk menyimpan, kita tinggal klik tombol batal. Kita coba akan simpan. Dan akan notifikasi penambahan data berhasil. Tinggal kita tekan OK. Karyawan akan terisi di urutan nomor sesuai dengan ID karyawan K006, namanya Vivi Astari, nomor teleponnya sudah saya masukkan, dan alamatnya Jakarta Utara. Akan saya coba untuk mengubah. Di sini, di saat kita ingin mengubah, kita klik terlebih dahulu karyawan yang ingin kita rubah. Coba kita rubah di karyawan Vivi Astari, kita ubah. Kita coba ubah alamat menjadi Jakarta Timur. Lalu kita simpan. Dan perubahan data berhasil, kita tekan OK. Alamat sudah berubah menjadi Jakarta Timur. Selanjutnya akan ada juga tombol hapus di sini. Untuk menghapus karyawan, kita sama harus mengklik karyawan yang ingin kita hapus. Coba kita hapus untuk Vivi Astari, tinggal kita klik tekan hapus, dan akan notifikasi apakah Anda ingin menghapus. Kita tinggal pencet yes kalau ingin menghapus, dan no untuk batal untuk menghapus. Jadi kita tinggal tekan yes untuk menghapus karyawan tersebut, dan akan muncul penghapusan data berhasil, tinggal OK. Nama karyawan akan terhapus serta datanya akan terhapus. Selanjutnya kita akan menuju halaman penilaian. Di halaman penilaian ada tabel yang berisi nomor, ID karyawan, kerjasama, kejujuran, kinerja, komunikasi. Di sini masih sama, nomornya 1 sampai 5, dan ID karyawan dari K001 sampai dengan K005, yang berisi nama-nama karyawan yang ada di Tunas Wijaya Laksana. Dan kerjasama ini adalah nilai yang sudah kita isi manual sesuai dengan penilaian yang ada di Tunas Wijaya Laksana. Untuk kerjasama, kita mengisi sesuai dengan apa yang sudah diberitahukan. Dan kejujuran pun sama, kinerja juga sama, komunikasi juga sama. Dan di sini pun kita bisa mengubah nilai-nilai yang ada pada karyawan yang kita ingin ubah. Kita coba untuk mengubah karyawan yang ada di K001. Kita coba untuk mengubah sendiri sama, kita harus mengklik karyawan yang ingin kita ubah. Kita coba tekan tombol ubah. Di sini ada tombol ubah nilai. Kita klik dan akan muncul form penilaian untuk mengubah nilai karyawan. Di sini akan kita coba ubah dari kriteria yang tadinya 60, kita ubah menjadi 50. Kejujuran yang tadinya 90, kita ubah menjadi 100. Kinerja yang tadinya 80, kita ubah menjadi 70. Dan komunikasi yang tadinya 60, kita ubah menjadi 70. Lalu tinggal kita simpan untuk menyimpan nilai yang sudah kita isi, atau batal untuk membatalkan nilai yang tadinya sudah kita isi. Kita coba untuk tombol simpan, dan akan keluar notifikasi perubahan nilai berhasil, lalu kita tekan OK. Dan nilai dari kerjasama, kejujuran, kinerja, dan komunikasi berubah sesuai yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya, kita akan menuju halaman metode SMART. Di halaman metode SMART, ada tabel yang berisi karyawan, nama karyawan, dan K1, K2, K3, K4 itu adalah kriteria yang sama seperti sebelumnya. Di sini adalah tabel nilai alternatif yang sudah muncul sesuai awal penilaian dari PT Tunas Wijaya Laksana. Untuk kita melihat tabel nilai utility, kita tinggal klik tombol tabel utility. Nanti akan berubah nilainya menjadi tabel nilai utility, yang otomatis sudah berubah sesuai dengan yang kita di tabel. Dan kalau ingin mengubah tabelnya menjadi penilaian tabel hasil akhir, kita juga bisa menekan tombol tabel hasil akhir, dan nilai pun akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini ada K1, K2, K3, K4, dan nilai akhir. Jadi untuk metode SMART halamannya saat ini kita ada 3
tombol yang bisa kita pencet. Pertama, nilai alternatif yang nilainya tertera seperti ini, tabel nilai utility yang nilainya sudah menjadi seperti ini, dan tabel hasil akhir yang nilainya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menuju halaman laporan. Di halaman laporan, di sini ada beberapa tabel yang berisi nomor ID karyawan, nama karyawan, serta nomor telepon dan alamat karyawan. Jadi kita coba untuk cetak data karyawan terlebih dahulu. Kita coba cetak. Akan muncul Jasper Viewer dan kita coba cek terlebih dahulu apakah sudah benar karyawannya. Untuk data karyawan sudah benar di bawah. Lalu kita tinggal save dan kita simpan sesuai dengan lokasi yang ingin kita simpan. Kita rubah dulu file of type-nya menjadi PDF agar bisa kita lihat. Kita beri nama karyawan. Lalu tinggal kita save. Kalau untuk cancel, kita bisa cancel. Di sini juga ada dokumen untuk pindah dokumen. Di sini juga bisa up on level, juga bisa kita pindah ke home, dan create new folder untuk membuat folder yang kita masukkan. Lalu tinggal kita save. Dan data sudah tersimpan. Coba mari kita lihat, kita keluarkan dulu Jasper Viewer-nya. Kita buka dokumen di sini. Dan di dokumen sudah masuk dan sudah muncul PDF untuk data karyawan. Kita coba cek. Dan hasil yang muncul adalah seperti ini, laporan data karyawan. Sesuai dengan yang ada di laporan aplikasi tadi. Selanjutnya, kita coba untuk data yang lain. Sekarang kita coba data kriteria. Di data kriteria ada tabel, nomor, ID kriteria, nama kriteria, dan bobot. Akan kita coba cetak data. Masih sama caranya seperti yang di awal untuk kita mencetak data karyawan. Kita coba lihat dulu apakah sudah sama dan sudah sesuai. Lalu kita simpan dan kita beri nama kriteria. Dan jangan lupa file of type-nya kita rubah menjadi PDF. Lalu kita save. Dan kita keluarkan kembali Jasper Viewer-nya, lalu kita cek dokumen, dan dokumen karya sudah bisa kita klik dan muncul sesuai dengan percetakan laporan yang ada di aplikasi. Kita coba kembali untuk data laporan pada data penilaian. Pada data penilaian terdiri juga tabel dengan isi nomor, nama karyawan, kerjasama, kejujuran, kinerja, komunikasi. Ini data penilaian hasil yang kita terima dari PT Tunas Wijalasana. Masih data normal ya, belum kita ubah menjadi data hasil PT Smart. Jadi bisa kita lihat juga, tinggal kita cek untuk cek data, cetak data. Lalu setelah kita cetak data, kita lihat terlebih dahulu apakah sesuai sama sebelumnya. Kembali kita save. Ganti PDF menjadi nilai dan save. Kita keluar kembali, kita buka dokumen dan kita bisa melihat PDF nilai. Hasilnya pun sama seperti yang sudah kita lihat di cetak data laporan yang ada pada aplikasi. Selanjutnya kita coba untuk melihat laporan data dari hasil metode Smart. Kita tinggal klik tombol hasil metode Smart dan yang keluar itu ada tabel yang berisi nomor, ID karyawan, nama karyawan, nilai akhir. Nilai akhir dari hasil nilai yang sudah kita proses dari data penilaian tadi. Akan kita coba cetak data. Di sini tinggal kita klik tombolnya. Kita lihat lagi apakah nilainya sudah sesuai. Lalu tinggal kita save dan kita ganti value-nya menjadi hasil metode Smart. Tinggal kita save, lalu kita keluarkan lagi dan kita lihat dokumen. Di sini sudah muncul PDF untuk
data nilai akhir tadi ya dari metode SMART. Dan hasilnya sama seperti cetak laporan yang ada di data laporan tersebut di aplikasi yang sudah kita lihat tadi. Untuk melanjutkan, kita akan ke halaman exit. Di sini untuk halaman exit sendiri harus sudah selesai karena di akhir itu hanya ada pencetakan laporan. Dan untuk keluar dari aplikasi, kita akan mengeklik halaman pada exit. Tinggal kita klik exit, lalu akan kembali ke menu login, halaman login. Jadi kalau untuk mengeluarkan login, kita juga tinggal mengklik tombol exit, lalu dia akan keluar sendiri. Sekian dari saya, demonstrasi untuk tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.